Sitaru. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Siang, Prof. Baik, apakah masih di sekolah atau sudah pulang, Kondur? Sudah di rumah, Prof. Sudah di rumah. Sudah di rumah, Prof. Masih di sekolah, Prof. Latihan upacara. Oh, Besok ya. upacara ya, Pak Fian. Iya, besok kan Hari Guru. Hari Guru. Yeay. Selamat Hari Ini lagi Guru, Bapak Ibu. latihan upacara. Bapak Ibu. Jadi stiker. Hadiah apa yang Teman-teman. Ya, Prof. Bapak Ibu pernah mendapatkan hadiah pada Hari Guru? Setiap tahun, Pernah, Prof. Setiap Apa tahun. hadiahnya? Betul-betul. Iya. Apa? Ada kue, ada bingkisan, ada boneka. Oh iya. Iya, betul, Oh, Prof. okay. Bu Fitri ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di SD, Prof. Mana? Semarang atau luar Semarang? Enggak, saya di Brebes. Jauh ya. Di Kecamatan Ketanggungan. Oh, Ketanggungan. Ketanggungan Gitu. itu yang selatan Jalan Raya ya? Ya, selatan Jalan Raya. Dari arah Pejagan ke selatan, Prof. Pejagan ke selatan. Oke, Iya. Bu, baik. Tadi Bu Nyoman, gimana Bu? Mau off cam? Prof, saya mau minta izin off cam soalnya ini ada kerabat saya sakit, mau antar ke rumah sakit dulu. Ya, iya Bu, silakan Bu. Iya. Semoga Terima kasih, segera Prof. tertangani, Bu. Iya. Baik. Oke, baik ya. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih. Ini sudah ada 20 bergabung, ya. Yang lainnya sedang menunggu. Bagaimana dengan tugas membuat kalimat yang lalu sudah saya cek. Memang belum semua saya kasih komentar dan kasih nilai ya, tapi rata-rata oke. Cuman masalahnya adalah apakah kalimat-kalimat yang Ibu buat itu dibuat sendiri atau minta bantuan anaknya atau suaminya atau tetangganya atau menggunakan bantuan dari mesin gitu ya. Kayaknya kok bagus-bagus semua, jadi saya sulit untuk menentukan. Secara gramatikal bahkan tidak ada yang salah ya, bagus-bagus semua. Nah, saya bingung ini mau nilai apa ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi oke, paling enggak itu upaya penyenengan ya untuk membuat kalimat, bahwa syarat kalimat itu ada gampangannya SPOK lah Bu ya. SPOK, pokoknya subjek, predikat, syukur-syukur ada objeknya, syukur ada keterangannya. Tapi minimal SP atau subject and verb ya, kata kerjanya ada. Ora ketang ya. Ora ketang tahu enggak yang luar Jawa ya? Ora ketang verbnya itu to be. Ya. Misalnya Bapak Ibu mengatakan he student. Itu secara meaning ya mungkin betul. Artinya saya udah paham maksudnya apa, tapi secara gramatikal ya salah. Karena kurang apa, Bu? He student itu. Apa? Kurang apa? Ayo, he student. He a student lah gitu, a student. Dia seorang murid kan? Atau dia seorang mahasiswa, is oke ya. Cuman secara gramatikal memang ada yang kurang, yaitu apa? Belum ada verbnya, atau kalau orang mengatakan belum ada predikatnya. Tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan predikat ya, verbnya yang penting adalah verbnya. Oh dia mahasiswa, she a student, itu sebenarnya sudah ada predikatnya, yaitu a student. Cuman itu belum kalimat, ya belum kalimat. Masih berupa fragmen ya. Fragmen itu penggalan kalimat. Gitu. Ya harusnya apa yang betul? She is a student. Ya.
Jadi kurang apa tadi? Kurang to be kan? Nah, she is a student, he is a student, you are a student, atau you are students kalau banyak ya. You are a student atau you are students. Nah, ternyata cuma simple, kurang to be aja, SMA. Bagus kalau lampu ya Bu ya. SMA itu kalau present, kalau lampu ya. Oke. Kemudian apakah hanya is saja yang mungkin bisa mengisi slot tadi itu ya? She a student. Apakah hanya is? Adakah kata kerja yang lain yang memungkinkan itu menjadi kalimat yang baik? Apa misalnya Bu? Apa hanya to be? She is a student. Kalau udah lampau ya, misalnya tahun lalu dia mahasiswa, sekarang udah lulus misalnya ya. She was a student, oke. She was a student last year, boleh. Nah, apakah hanya is atau was gitu? Yang boleh mengisikan itu sebagai verbnya? Tidak kan? Ya, tidak. Jadi ada kata-kata yang lain apa yang kira-kira accepted, yang meaningful, yang bermakna gitu. Misalnya dia menjadi siswa, kan boleh. She becomes a student. Boleh kan? Iya. She becomes a student. Boleh. Jadi selain gantikan s juga ada becomes-nya. Atau apalagi Bu yang mungkin? Dia ingin jadi siswa. Boleh nggak? Boleh. Gimana ngomongnya? She wants to be a student. Boleh. Ya kan Bu? She wants to be a student. Ya, oke. Dan mungkin ada kata kerja yang lain yang itu secara meaning itu ya. Jadi Bu Siti apa Bu yang mau ditanyakan? Bu Siti, Yamina apa Bu? Maksud saya Prof membaca doa sebelum. Oh iya, sorry. Mohon maaf ya Dok. Oke, silakan. Dipimpin siapa biasanya Bu? Saya pun boleh Prof. Oke, Bu Siti Yamina. Ya silakan Bu. Sorry ya. Baik Bapak Ibu, sebelum Baik Bapak Ibu, sebelum belajar marilah kita membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih Prof. Baik Bu Siti, terima kasih sudah diingatkan ya. Ibu masih di sekolah ya, ada back sound-nya itu. Atau ini siapa nih? Oh Bu Mbak Frederika ya. Ada suara di belakangnya. Baik, terima kasih Bu Siti. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar yang lain lagi ya, yang sangat kita perlukan ketika nanti Bapak Ibu menulis artikel. Ya, paling tidak untuk pengetahuan, ya, pengetahuan membantu Bapak Ibu ketika nanti menulis artikel. Minimal mempunyai pengetahuan pasif dulu. Ya, pasif dulu baru kemudian nanti pada saatnya kita akan menulis artikel, artinya menggunakan pengetahuan pasif itu ke dalam kemampuan menulis yang sesungguhnya. Nah, di buku yang saya share minggu lalu, oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Bukunya sudah ya yang lalu nggih Bu? Sudah Pak. Oke, Sudah download. Iya. Inggris. Oke, baik. Apakah kurang besar atau cukup? Sudah cukup Prof. Sudah Prof. Ya, baik. Ya. Paraphrasing and avoiding plagiarism. Bapak Ibu, ya monggo, yang outcam nggak apa-apa ya Pak Dwi, monggo senyamannya saja nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau memang sinyalnya kuat ketika Bapak Ibu off cam juga nggak apa-apa. Saya juga kadang off cam saja, kadang
on cam gitu. Oke, Bapak Ibu. Jadi paraphrasing dan avoiding plagiarism. Bapak Ibu, have you ever heard what is paraphrasing? Ya, paraphrasing itu salah satu cara untuk menghindarkan diri dari plagiarism. Ya, Bapak Ibu, ketika nanti menulis artikel atau menulis essay, ya, termasuk menulis kalimat yang kemarin itu, bisa saja itu dicekkan di plagiarism checker, ya, di plagiarism checker. Nah, yang biasa dipakai adalah apa namanya itu, bisa authenticate, ya, authenticate. Itu juga bisa dipakai untuk mengecek apakah tulisan itu memang Bapak Ibu sendiri, gitu ya. Tulisan itu original Bapak Ibu sendiri, atau menggunakan bantuan authenticity checker yang lain. Itu. Maka caranya menghindari dari plagiarism itu adalah dengan cara parafrase. Parafrase atau paraphrasing itu adalah teknik untuk avoiding plagiarism. Oke, untuk avoiding plagiarism. Nah, caranya ada beberapa ya yang kita gunakan untuk supaya tidak terdeteksi bahwa kalimat itu adalah kalimat plagiarism. Artinya mengambil dari kalimat yang sudah ada sebelumnya. Ya, yang biasanya itu ukurannya adalah data yang ada di online gitu ya. Data kalimat yang sudah ada di online itu nanti akan kelihatan kalau kalimat itu adalah bukan kalimat kita. Tuh. Caranya bagaimana? Nah ini ya. Paraphrasing is very important skill as it will help you to avoid. Nah, paraphrase itu ya skill yang penting untuk membantu kita to avoid plagiarism. Plagiarism artinya cutting and pasting from other papers without acknowledging the sources. Taking the credit for work that others have done. Ya, ini namanya plagiarism. Mengutip ya, cut and paste ya. Mengambil gitu aja ya, mengutip ya dari paper lain without acknowledging the source, tanpa menyebutkan sumbernya. Tanpa menyebutkan sumbernya, yaitu memberikan kredit ya, pengakuan atas kerja orang lain gitu ya. Maka sebaiknya kalau kita menulis kalimat, menulis artikel, menulis kutipan ya, itu paling aman ya sebutkan sumbernya dari mana, source-nya dari mana. Artinya kita memberikan kredit itu artinya pengakuan ya kepada orang yang pertama kali menulis itu. Jadi bukan kita yang originally writing the sentence, tapi orang yang kita beri acknowledgement ya, kita beri ucapan terima kasih ya, pengakuan lah, kita beri pengakuan atas jasanya telah menciptakan kalimat atau rumus atau apapun sebelumnya. Itu namanya plagiarism. Juga mengapa paraphrasing itu penting ya, to avoid word for word repetition of what you wrote earlier in the paper.
Oke, jadi menghindari repetisi kata per kata dari apa yang kita tuliskan lebih dulu, ya, supaya tidak mengulang. Kalau mengulang itu kan bisa jadi yang membaca atau kalau dibacakan ya yang mendengarkan itu menjadi bosan ya. Nah, many of the skills paraphrasing are practiced in other sections of this book. Ya, beberapa cara paraphrasing memang dilatihkan dalam buku ini ya. Nah, itu misalnya being concise, avoiding redundancy. Being concise. Jadi menulislah kalimat pernyataan yang concise, yang ringkat. Menghindari redundant. Redundant itu kebanyakan, wordy. Terus yang kedua, changing noun to verbs, ya, changing nouns to verbs. Supaya nggak kelihatan itu aslinya, maka kita mengubah yang noun menjadi verb, ya, kata benda menjadi kata kerja. Changing from personal form to impersonal, ya, oke. Ini masalah aktif pasif ya, misalnya dulunya aslinya kalimatnya kalimat aktif, kemudian dijadikan kalimat pasif. Ini juga cara untuk menjadikan kutipan kita ini menjadi bukan plagiarism, ya, bukan plagiarism. Changing the word order, ya, mengubah word order, mengubah susunan kata, urutan kata. Ini juga cara untuk membuat parafrase. Jadi beberapa cara seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya changing noun to verbs, changing active to passive, changing word order. Ini cara-cara untuk mensiasati lah, bukan mengakali ya tapi ya. Mensiasati adanya repetisi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pernah pengalaman menulis sebuah artikel, pasti jurnalnya itu minta ataupun minta nggak diminta, ini pasti akan pertama kali dicek indeks similarity-nya. Apakah tulisan Bapak Ibu itu memenuhi persyaratan? Biasanya kalau jurnal menetapkan tingkat atau level atau indeks similarity-nya itu maksimal katakanlah 25% atau ada yang 20%. Nah, kalau nanti 27% gitu mesti akan dikembalikan ya. Dikembalikan, nanti diminta untuk parafrase di beberapa. Nah, kalau Ibu ngecekkan di Turnitin misalnya, Turnitin ya, ngecekkan di apa namanya plagiarism similarity checker yang namanya Turnitin, pernah dengar ya Bapak Ibu ya, atau mungkin sudah ya. Itu nanti akan kelihatan mana dia ada tandanya, mana yang nanti di blok merah, yang orange gitu ya, akan kelihatan. Ya. Nanti di total di bagian bawahnya itu seberapa persen Bapak Ibu yang kalimatnya itu mirip dengan sumber lain. Maka nanti akan ada totalan di akhir Turnitin itu ya, hasil Turnitin itu akan ada hasil apa namanya checkingnya. Biasanya kalau di jurnal-jurnal kita yang jurnal Sinta itu tidak boleh lebih dari 25%. Nah, kalau di jurnalnya internasional mungkin lebih ketat lagi. Ya, tidak boleh lebih dari 20% tingkat kemiripannya. When paraphrasing, concentrate on the concept rather than the actual words used by the original author. Ini penting Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu memparafrase sebuah kutipan, memparafrase kalimat atau memparafrase ke paragraf ya, 2 atau 3 kalimat yang mau diparafrase supaya nggak sama dengan aslinya, itu yang penting adalah concentrate on the concept. Bapak Ibu fokus pada konsepnya, artinya konsep, artinya meaningnya.
Ya, maknanya apa? Itu yang penting. Ya, bukan pada the actual use and the actual words used by the original author. Itu. Nah, ya beberapa latihan ya yang saya kira ini bisa nanti kita baca, kita latihkan ya. Tapi Masuk. ya, mungkin nomor 1 deciding what is acceptable to cut and paste ya. Mana yang boleh di cut and paste, mana yang tidak itu. Oke, jadi ini ya. Ini 71 itu tentang mana yang boleh di cut and paste ya. Boleh dipotong dan di paste, ditempelkan ke karya kita, atau mana yang sudah memang tidak perlu ya, tidak perlu menyebutkan sumbernya. Oke. Ini bisa dilihat nanti quoting statistik juga seperti itu. Nah, yang biasa sekali kalau itu sih ya. Ini Bapak Ibu. Paraphrasing by changing the parts of speech. Paraphrasing by changing parts of speech. Part of speech itu kelas kata. Kelas kata itu kata kerja menjadi kata benda menjadi kata sifat. Itu namanya parts of speech. Misalnya kata produce ya Bapak Ibu ya. Produce itu kata apa Bapak? Produce kata apa? Noun. Produce. Kerja. Bekerja, ya. Produce memproduksi kan Ibu ya, betul loh? Misalnya the factory produces goods in apa ya? The factory produces fabric misalnya. Ya, fabrik itu artinya kain itu ya, bukan pabrik ya, perusahaan ya. Factory ya, perusahaan itu memproduksi kain misalnya. Ya, atau ya yang lain silakan. Ya, the workman produces apa misalnya handicrafts, ya. For atau produces souvenirs for visitors misalnya ya. The workers produce souvenirs for the visitors. Produce itu kata kerja. Produce itu bentuk satu. Kalau orang ketiga tunggal ya produces. Kalau past tense nanti ya produced pakai D. Pasif juga. Pasif itu rumusnya adalah to be plus kata kerja ketiga. Itu juga produce kata kerja. Lah kalau produk apa? Produk apa Bu? Produce kan kata kerja. Lah kalau noun ya Bu ya. Oke. Itu berarti noun. This product is imported from Germany. This product is exported to Singapore. Produk ini diekspor ke Singapura. Ya, produk sebagai kata benda, ya. Produk ya, produk ya. Jadi produce produk. Tapi ada juga kata productivity, ada ya Bu ya. Productivity itu yang kita terjemahkan dalam produktivitas misalnya. Productivity. Ya. This company has to improve the workman productivity. Misalnya ya. Perusahaan ini harus meningkatkan produktivitas karyawannya. Productivity. Kan beda ya tadi ya, ada produce, ada produk, ada productivity, ada juga produktif. Ya, produktif kata apa?
dia nggak produktif lagi misalnya, atau dia sudah pensiun misalnya, retired ya, atau pensiun lah bukan retired ya. He has retired from the office. She is not productive anymore. Nah, produktif kata apa? Kata sifat. Jadi kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Ya, itu ya. Oke. Misalnya ini Bu, ada kalimat write definition of the following branches of human biology and medicine shown below. Tulis definisi dari cabang-cabang cabang-cabang ilmu biologi manusia dan medicine seperti di bawah ini. Do not use exactly the same grammatical structure. Ya, jangan menggunakan exactly same grammatical structure atau the same word or noun in more than one definition. Contohnya, Bu. Anatomy is the study of how the body is structured. Okay. Yep. And Yep, Prof. in which the various components are linked together. Ini definisi anatomi itu apa toh? Anatomy is the study of how body is structured and the way in which the various components are linked together. Nah, ini definisi anatomi. Sedangkan anatomis, ya, anatomis itu orangnya ya Bapak-Ibu ya. Anatomis ini orangnya, ahli anatomi ya. Ahli anatomi. Anatomis studies the structure of body and how its part fit together. Nah, kalau Anda bandingkan, kalau Bapak Ibu bandingkan, ada lebih singkat yang kedua ini ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Ya. Jadi cuma satu baris lebih sedikit, kalau yang atas kan hampir dua ini ya. 2 lines. Kalau yang anatomis itu hanya satu. Ini cara untuk parafrase ya. Jadi Ibu mengubah parts of speech ya, kelas katanya ya, dari kata benda menjadi kata kerja, dari kata kerja menjadi kata benda dan sebagainya. Oke. Ya, note the changes made in terms of grammar or use of synonyms. Jadi bisa menggunakan sinonim atau grammarnya diubah. Anatomi jadi anatomis. The study, studies ya. Karena study itu noun. Ketika anatomis berarti he berarti anatomis scientist. Oh ya, Bapak Ibu silakan dibuka di buku kemarin ya. Kalau Bapak Ibu ada laptop dibuka halaman 120. Ya, pada chapter 7 ya Pak ya, Mbak ya. Nah, halaman 120 dibuka filenya ya yang kemarin itu. Sama ini dari kemarin kok ini. Kemudian a structure, the structure ya. Ya, terdiri dari, a structure, tersusun dari ya. A structure itu kan berarti pasif Bu. Ada is, ada kata kerja ed ketiga ya. A structure tersusun. Tersusun dari. The structure susunan ya. Yang tadinya itu verb diubah jadi noun. Nah, ini kalau ini sinonim ya. Noun sama-sama noun ya. Components ya. Components itu noun ya. Nah, kata lainnya atau sinonimnya adalah parts, bagian. Prof, sama Ya. dengan lawan kata, Ya. Prof. Gimana Bu? Pak? Itu sama dengan apa lawan kata, Prof. Itu Bukan sinonim. anatom sinonim. Sinonim itu persamaan kata Pak, bukan antonim ya. Oh iya ya. Nggih. Iya Pak Bowo ya. Jadi Nggih, Prof. sinonim itu adalah persamaan kata. Iya. Kalau lawan kata itu adalah antonim.
Oke, itu. Ya, components itu sama dengan parts. Fit ini sama. Fit active verb are linked passive verb. Ya, ini sama ini sinonim ya. Fit itu kalau di bahasa lain kan itu adalah link. Fit cocok, link berkaitan. Ya kan bodoh ya. Gitu, ya. Itu jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa terhindar dari plagiarism ya, dengan cara parafrase yang pertama yaitu menggunakan teknik mengubah parts of speech ya. Kelas katanya diganti, diubah. Nah, yang kedua adalah changing nouns into verbs ya. Ya, sama dengan parts of speech-nya diganti, diubah juga ya. Ini spesifik, yaitu pada 74 itu mengubah dari noun ke verb, ya, dari noun ke verb. Misalnya gini Bapak Ibu. The presence of mixtures of saccharide materials make the identification of a plant gum in a pin sample a difficult task. Ya, terutama yang dicetak cetak italic ya, italics ya. The presence of mixtures of saccharide materials ya make the identification of a plant gum in a pin sample a difficult task. The presence of mixtures of saccharide materials make it difficult to identify. Ya, tadinya Ibu kata apa, Bu? Ada kata identification, kata benda, ya, kemudian menjadi identify. Okay. Right, ya, identification. Kemudian kata presence-nya sama, mixtures-nya juga sama, saccharide-nya sama. Yang dicetak miring aja ya Bu, yang diubah adalah itu ya. Oke, dari kata identification, kemudian difficult task ya, make it difficult to identify ya, menjadi is a difficult task. Oke. Nah, ini yang dicetak miring ya Bapak Ibu. The use of microscope is essential for a full comprehension of the technique. Nah, nanti Bapak Ibu ikut mencari ya, mencari artinya ya monggo dicari bagaimana supaya kalimat the use of microscope is essential for a full comprehension of the technique. Nah, apakah di kuncinya ada ini, ada karena latihan ini ada kuncinya Bapak Ibu di bawahnya ya. The use of ya, penggunaan mikroskop itu essential for a full comprehension of the technique. Jadi apa nanti Bu? Ada enggak bawahnya? Ini Bu ya. Jadi ini ya. Oke. Ya, tadinya adalah the use of microscope is essential for a full comprehension of the technique. Ya, jadi the use of diganti menjadi using microscope. Atau kalau enggak usingnya enggak pakai juga enggak apa-apa. A microscope ya, membacanya microscope. Is essentialnya tetap yang tadi bunyinya adalah for a full comprehension of menjadi
Ya, for fully understanding, dari full comprehensible ya, full comprehension, ini berarti mengganti kelas kata juga ya, dari fully understanding ya, fully understanding itu mengganti komprehensif tadi itu, comprehension, full comprehension menjadi full understanding. Nah itu sudah menjadi tidak lagi sama ya, tidak lagi similar gitu ya. Yang kedua, in certain environments, this could lead to enhancement in the lipid preservation. Okay. In certain environments, this could lead to an enhancement in the lipid preservation. Yang dicetak miring adalah to lead to an enhancement. Enhancement itu sama dengan apa? Ya. Nah, enhancement menjadi enhance. Enhancement kata benda menjadi enhance. Ya, kalimatnya menjadi seperti ini. In certain environments, this could enhance the lipid preservation. Oke, nomor 3 misalnya. The anaerobic bacteria can cause strong degradations of the wood. The anaerobic bacteria can cause a strong degradation of the wood. Cause strong degradation of, menyebabkan penurunan kuat itu ya. Cause strong degradasi, tahu ya Bu ya? Penurunan kuat dari kayu ya, wood. Cause a strong degradations of the wood. Menjadi apa? Oke, can considerably degrade the wood. Bapak Ibu ya. Dari kata benda degradation ya, strong degradation menjadi can considerably degrade. Degradasi itu kata benda, sekarang menjadi kata kerja. Can kan ya. Anaerobic bacteria can degrade the wood ya, mendegradasi. Degrade. Strongnya ya diganti alih-alihnya strong adalah considerably, dari kata considerable gitu. Okay. The amount formed strictly depends on degrees of oxidation. Thus the values observed are very variable and are influenced by many factors. Jadi strictly depends, sangat bergantung. Depends ya, depends, strictly depends. Strictly depends, sangat bergantung pada degree of oksidasi. Nah, kemudian ada very variable. Nah, ganti apa nanti coba kita lihat ya. Jadi strictly depends menjadi apa? Oke, sorry. Oh, sorry. Ya. Sorry ini ya. Strictly dependent, sorry ya. Dependent adalah kata Strictly sifat. Ininya, ini kan kata adjektif Bapak ya. Dependent itu kata sifat. Menjadi verb tadi kan, strictly depends. Strictly-nya masih sama ya. Strictly depends. Gitu. Oke, yang tadinya adjektif menjadi verb. Kemudian high variability. Ya, presents a high variability.
memiliki variabilitas yang tinggi, ya. Present a high variability. Itu memiliki gitu aja lah, atau menyajikan, ya. Memiliki high variability. Itu kata benda. Variability-nya kata benda. Menjadi apa? Variabel. Kata benda menjadi kata sifat. Very variable. Oke. This index, ya, misalnya ini, ya. This index was assessed by means of correlation function. Indeks ini, ya, nomor namanya indeks ini diakses by means of, dengan bantuan correlation function. This index was assessed. This index was assessed. Ini kalimat pasif, Bapak Ibu, ya. This index was assessed by, indeks ini diakses dengan cara, apa jadinya? Was assessed, sorry, salah ya, maaf. Yang atas, the assessment of index was carried out. Yang tadinya itu kata benda, assessment, menjadi was assessed gitu. The heating of the probe can be carried out in 2 different ways. Ini enggak ada, ya. Enggak ada yang dicetak. The heating of the probe can be carried out in 2 different ways. Mungkin 7 kita lihat. The probe can be heated, ada kok, ya. Ada. Mungkin seluruh kalimat ini, ya. The heating of the probe. Jadi heating, ya, pemanasan the probe can be carried out in 2 different ways. The probe can be heated. The heating, jadi the heated, can be heated, dipanaskan dalam 2 cara yang berbeda. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini, ya, cara mengubah kelas kata dari kata benda menjadi kata kerja menjadi kata sifat dan sebagainya. Ya, sepanjang itu the sentence, ya, sounds correct grammatically and meaningfully, it is accepted. Jadi mengubah kalimat itu ke dalam kalimat lain asalkan meaningnya sama, similar, ya, itu yang diharapkan untuk menghindari plagiarisme. Sekarang yang dua, Bapak Ibu, yang berikutnya, ya, paraphrasing dengan mengubah parts of speech and word order, dengan mengubah kelas kata dan mengubah urutan kata. Okay, rewrite the sentences below so that the word order is different where possible, jika mungkin, ya. Jadi tulislah kalimat berikut, ya, sehingga the word order is different, word ordernya itu berbeda, jika possible. Yang kedua, at least one element changes from verb to noun, or noun to verb, or active to passive, or adjective to adverb. At least one element. Jadi enggak usah semuanya, ya. Salah satu aja boleh, ya, supaya untuk menyamarkan plagiaris tadi, ya. Jadi misalnya dari verb menjadi noun atau noun ke verb, sebaliknya, ya. Aktif pasif, oke, adjective to adverb. Nah, itu. Jadi tidak harus tiga-tiganya diterapkan dalam satu kalimat, ya. Mungkin nanti yang verb to noun pada kalimat ini, nanti yang berikutnya, ya, aktif to pasif pada kalimat yang lain di halaman sekian, gitu, ya. Jadi nggak harus semua dengan teknik yang sama to avoid the plagiarism. Misalnya ini, Bapak Ibu, ya, X is different from Y in a number of respects. X itu berbeda dari Y dalam beberapa aspek, dalam beberapa hal, gitu, ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengatakan ini supaya nggak sama, ya? X is different from Y in a number of respects.
Kan artinya X itu berbeda dari Y dalam beberapa hal. Nanti di parafrase, oke, you make the paraphrase, ya, menjadi ini. There are a number of important differences between X and Y, ya, ya kan? There are a number of important differences. Karena a number of respects, ya, different in a number of respects. So there are a number of important differences between X and Y. Atau menjadi X differs from Y in several fundamental ways. Ya, ini cara jadi yang tadinya itu is different menjadi differences. Jadi tadinya ini kata sifat, different kan kata sifat, ya, menjadi there are a number of differences, perbedaan. Jadi berbeda menjadi perbedaan, kan itu Bapak Ibu. Oke. Atau kata kerja different kata sifat, ya, menjadi ini X differs from Y. X itu berbeda dari Y in several fundamental ways. Okay. This tool is targeted at the end users. This tool is targeted at the end users, ya. This tool is targeted at end users. Is targeted. Ini kalimat apa? Aktif atau pasif Bapak Ibu ini? Pasif. Pasif ya Bu ya. Oke, thank you. Pasif ya. Itu Pasif. ada to be diikuti kata ketiga, ya. Yaitu this tool, subjeknya itu, kemudian is targeted, ya, ditargetkan at end users. Nah, kalimatnya kalimat apa tadi? Pasif. Ini pasif nanti menjadi diubah, ya, yaitu targetnya yang tadinya itu kata kerja sekarang menjadi kata apa? The target, apa itu Bu? Ya, Bapak Ibu yang panjenengan jadi pejabat, kepala sekolah atau pengawas atau waka atau siapapun, ya, ketika jenengan pidato di depan orang, ya, ini jangan dibaca target ya Bu ya, jangan pakai j, pakainya g Bu. Oke, saya kadang gemes kalau ada pejabat yang pidato, bahkan anggota DPR itu ya, pidato di depan televisi ngomongnya target itu salah, ya. Yang betul target, ya. Bahasa Inggris saja target, kok bahasa Indonesia mah dijadikan target, ya. Mungkin ini apa ya, uyah gitu ya. Apa namanya Bu Frederika, Mbak Frederika? Apa Pak? Target. Generalisasi ya mungkin, ya, dianggap digeneralisasi, kira-kira tak bacanya pakai target gitu. Padahal bukan target ya Bu ya. Target. The target of the tool is end users. Target sasaran dari alat ini adalah end users, pengguna terakhir. Ya, pembeli, yang itu aja ya, ya. Oke. Pembeli itu. The target of the tool, ya. Target sasaran dari tool ini, alat ini adalah end users. Konsumen lah, consumer gitu ya. End users are the target of this tool. Nah, ini ya, sama. Jadi kalimatnya sama, apa namanya? Artinya sama tapi dinyatakan dalam beberapa ungkapan yang berbeda. This survey provides a summary of the relevant literature. This summary provides a summary. The survey provides a summary of the relevant literature. Survei ini menyediakan summary of relevant literature. Survei ini menyediakan summary, ringkasan dari relevant literature. This article aims to widen current knowledge of the topic. Wah, ini aku beda nih ya.
Agak beda ya, jauh. Ini agak susah nih kalau ini ya, mungkin yang artikelnya nggak ada, kata artikelnya kan di atas nggak ada ya. Widen current knowledge-nya juga nggak ada. Topiknya juga nggak ada. Ya, agak susah. Tapi yang bawah lah. Yang kedua ini. Summarizing the most pertinent papers in the field is the focus of the article. Ya, oke. Agak beda sedikit ya. Oke, gitu ya Bu ya. Nah, itu tadi paraphrasing dengan changing parts of speech dan word order. Oke. Ya. Ini ya, Bapak Ibu. Our experiments confirm previous results. Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ini our experiments confirm previous results. Tolong diparafrase sehingga maknanya sama, tapi dengan kalimat yang agak berubah, yang berbeda lah tambangannya gitu ya. Oke, misalnya yang bisa diubah mana? Bisa jadi apa namanya, mengubah kalimat. Gimana Pak? Confirm. Oke. Our experiments confirm previous results. Nah, jadi gimana nanti ayo? Yang bisa diotak-atik misalnya confirm, jadi nanti ini kan kata kerja ya, eksperimen ya. Jadi eksperimennya mau diganti, boleh. Atau confirmnya mau diganti. Confirm kan ada confirmation atau is confirmed ya Bu ya. Previous results ya, mungkin mau diganti previously gitu ya. Boleh ya. Jadi apa? Jadi yang nanti bisa diutak-atik yang experiments, confirm gitu, minimal itu. Prof, kalau eksperimen bisa ganti observasi? Ya, oke. Eksperimen diganti observation, boleh juga. Nah, kalau meaningnya kira-kira sama. Apakah eksperimen dengan observasi sama? Mungkin malah research ya Bu ya. Observasi tidak harus apa namanya eksperimen kan. Bisa juga tapi in some cases they are similar. Alright, yes, you can use that. But also you can use another terminology, another word to replace experiments. Misalnya apa? Research ya Bu ya. Diganti apa? Study, boleh kan? Study kan ya sama dengan study, research, eksperimen. Oke, atau diganti menjadi experimental study. Wah, bagus ya. Diperpanjang ya. Studi eksperimental gitu ya, experimental study. Jadi tadinya eksperimen menjadi eksperimental. Kata benda menjadi kata sifat ya. Nah. Oke, dan sebagainya. We found much higher values with respect to those reported by Pandey. We found much higher values with respect to those reported by Vendis. Mungkin yang bisa ini adalah higher values atau we value, jadinya values, ya, values kan kata benda itu ya. Bisa juga Ibu atau Bapak nanti menjadikannya itu apa namanya, kata kerja Bu. We value artinya menghargai ya. We value bla 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 higher, nah gitu, juga bisa. Ya, we value higher. These discrepancies are
negligible due to the fact that ya discrepancies ini negligible karena titik-titik ya, karenanya nggak diteruskan. Tapi ini yang diubah adalah these discrepancies are negligible. Ini mungkin yang bisa di negligible itu neglect ya Bu ya. Neglect ya. Neglect artinya mengabaikan kan? Neglect. Ya, dari kata neglect. Oke, negligible ya bisa diabaikan, nah, bukan mengabaikan aja. Ya, mengabaikan. Jadinya negligible kata sifat menjadi neglect kata kerja juga bisa. Discrepancies itu differences boleh. Perbedaan kan, misalnya mau diubah itu. The best of our knowledge, no other authors have found that ya. The best of our knowledge, no other authors have found that ya. Ya, sepanjang pengetahuan kami tidak pernah ada authors artinya penulis, pengarang, peneliti yang menemukan bahwa the best of our knowledge ini mungkin bisa diubah. Sepanjang pengetahuan kami misalnya kan gitu ya. Boleh juga as long as apa gitu ya Bu ya. Itu juga juga mengawali itu. In conclusion, our work demonstrate that, nah ini sangat akrab Bu. Kesimpulannya, our work ya, kerja penelitian kami menunjukkan bahwa ya kan, mungkin yang bisa diganti itu to conclude ya, nanti in conclusion menjadi to we conclude that, ya gitu misalnya bisa kan? We conclude that X equals to Y, katakanlah kita aja boleh kok ya, we conclude that X equals to Y ya. Figure 1 clearly shows that these values reach a peak when X equals to Y. Gambar 1 ya jelas-jelas menunjukkan bahwa these values ini, nilai ini ya, reach a peak, mencapai puncaknya ketika X sama dengan Y dan sebagainya. Okay. There is a possibility that dissimilar evaluations would be arisen if the focus had been on X instead of Y. Ya, mungkin yang bisa diutak-atik nanti possibility-nya. Ya, possibility-nya menjadi it is possible misalnya. Possibility-nya bisa menjadi possible gitu ya. Dissimilar evaluations ya. Dissimilar evaluations. Dissimilarnya juga mungkin bisa diganti ya, different misalnya. Dissimilar kan evaluasi yang tidak sama kan itu ya. Yang evaluasi yang tidak mirip kan, artinya evaluasi yang tidak sama. Many attempts have been made. Many attempts have been made aim at improving performance. Oke, ini mungkin langsung ya dari ada kutipannya itu. Many attempts have been made aim at attempts yang telah dibuat bertujuan untuk improving performance. Apa yang bisa diubah? Mungkin Kim and Lee High, ini dari kata kalimat pasif ya, have been made ya, telah diupayakan. Nanti kan menjadi Kim, Lee dan High telah mengupayakan. Jadi diupayakan atau dibuat ya menjadi mengupayakan. As far as we know, this is the first time that this system, sejauh kami tahu, inilah pertama kali sistem ini titik-titik ya. Sejauh yang kami tahu, as far as we know, this is the first time that
Ini ya sama. The samples were prepared as required by current norms. Oke, baik. Apa yang bisa diubah, Bapak Ibu? The samples were prepared as required by current norms. Sampel ya, sampel penelitian Bapak Ibu. Samples were prepared, jadi sampel itu dipersiapkan as required, seperti yang diminta oleh current norms, ya, aturan yang sekarang itu. Norm itu norma ya Bapak Ibu ya, norms itu aturan yang tertulis maupun yang enggak tertulis, itu namanya norms. Ya, silakan nanti diutak-atik ya ini ya. Mana yang mau diubah? The samples were prepared as required by the current norms. Mulai dari current norm. Jadi current norm, oke. Apa gitu ya? Nanti jadi kalimatnya aktif menjadi pasif menjadi aktif. Ya. A great deal of attention must be paid when handling the sample. Ya. A great deal of attention must be paid when handling the sample. Hati-hati ya kalau menghandle sampel gitu kan ya. Hati-hati harus diberikan. Kalau punyanya Lukas seperti itu ya Bu ya, yang harafiah ya. A great deal of attention ya. Perhatian yang tinggi harus diberikan ketika handling the sample, ketika menangani sampel. This method suffers from a number of pitfalls. Metode ini suffers from a number of pitfalls. Metode ini sebenarnya gampangannya metode ini mempunyai banyak kelemahan gitu loh ya, kekurangan. This method suffers from a number of pitfalls. Silakan dibahasakan lain supaya tidak sama dengan ini. Apa yang mau diubah itu aja. It is very likely that participants may have answered the questions incorrectly. It is very likely. Ya, likely itu sangat mungkin ya Bu ya, mungkin lah. It is very likely, sangat mungkin, kayaknya gitu ya, sangat mungkin participants itu berarti responden ya Bu, sama dengan itu nggih. Partisipasi Pak. Nggih, teman Pak. Partisipan sama partisipasi itu Pak. Iya, participants itu orangnya, Pak. Participants itu sama dengan respondents. Para peserta saya. Para peserta penelitian itu. Maksudnya objek penelitian ya, Bu. Subjek penelitian atau objek penelitian itu. Itu. It is likely that participants may have answered the questions incorrectly. Kan dalam penelitian seperti ini sangat mungkin Bapak Ibu ya. Kayaknya si participants itu menjawab pertanyaan asal-asalan, nah, gitu ya. It is very likely, ya, sangat mungkin kayaknya ya, participants itu telah menjawab pertanyaan dengan salah, artinya dengan asal-asalan. Karena ini kan nggak mempengaruhi nilai, nggak mempengaruhi reputasi, nggak mempengaruhi apa gitu ya. Itu maksudnya begitu. Nah, mungkin nanti bagaimana? Ya. Very likely mungkin diganti, it's very possible gitu ya Bu ya, ya kan? Likely diganti nanti possible. The reasons for this result are not yet entirely understood. Nah, the reasons for these results are not yet entirely understood. Alasan atas hasil ini
belum sepenuhnya dipahami. The reasons for these results are not yet entirely understood. Dan yang lain. Ya, sinonim lagi Bapak Ibu. Ya. Write at least one synonym for each of the words phrase in bold. Jadi kita mencari sinonim supaya tersamar, terhindar dari plagiarism. Kan gitu judulnya ya. Nah, last century, this procedure was considered to be the most bla bla bla. Oke, considered ya dianggap ya. Abad yang lalu prosedur ini dianggap yang paling ya, dianggap considered to be itu sinonimnya apa? Dikunci ada apa ini Bu ya? Seen ya, viewed as, seen as. Jadi nanti gitu. Last century this procedure was seen as ya, viewed as ya. Previous work has only focused on addressing the symptoms rather than the cause. Only focus on apa? Previous work has only focus on addressing the symptoms. Okay. Previous work, ya ini penelitian terdahulu maksudnya gitu ya. Bukan kerja ya, maksudnya kerja penelitian ini ya. Previous work, penelitian yang terdahulu. Sebelumnya, okay. Ya, sebelumnya has only focus on hanya memfokuskan pada ya. Kata fokus itu sinonimnya apa? Apa di situ Bapak Ibu? Pin limit to, Prof. Pin limited to address. Ya. Pin limited to. Pin limited to tidak terbatas pada. Fail to address. Fail itu artinya gagal ya. Gagal untuk mengadres gitu ya. Been limited to. Nah, itu. Concerns have arisen, which question the validity of arisen. Concerns have arisen, raised ya. Jadi have arisen which question? Been raised ya, sama lah ya, katanya menggunakan raised semua. Growing body of literature has examined. A growing body of literature has examined. Examine. Kelawan. Sinonimnya apa Bapak Ibu? A growing body of literature has examined. Study. A growing body of literature has examined. Study, Prof. Analyze. Nah, sini kan ada di bawahnya kan ada. Iya, Prof. Kalimat Apa? Ya, boleh lah. Nomor 7 ya Bu ya. Di situ adalah studied atau analyze atau evaluated. Banyak ya ternyata ya. Okay. Increase in the number of cases was first noted. Ya. Pertambahan jumlah kasus pertama-tama dinoted oleh ya, noted diganti dengan reported. Found by. Okay. He claims that dia mengklaim bahwa ya, he argues underlines ya, underlines cocok ini ya. He claims that he argues that berargumen gitu ya. Maintains juga boleh. Ya, oke. Sinonim lagi. Ya, ini lanjutannya yang tadi. Many experts now contend that rather than using Pavlov's approach, it might be more useful to ya, kata content. Many experts now contend that
To assess whether plastic could be converted into gold. To assess whether plastic could be converted into gold, to assess, to verify, to check, assess ya, assess. Ya mungkin ada kata yang lain ya, to assess, untuk nge-assess apakah plastik itu dapat diubah menjadi gold ya, menjadi apa namanya emas ya. The setup we used can be found ya, can be found, dapat ditemukan, dan sinonim yang berikutnya ya, we began this project 3 years ago. Apa yang biasa Bu? Kami memulai Start. Started. Start, Pak. project. Pakai past tense juga ya Bu ya. Kalau ini kan Start. began ya, bukan begin loh Bu ya. Oh Maka iya. nanti kalau diganti jadi Pakai started. id. Started. Ya, started ya. We began, we started, okay. We Started. initiated, ya. We commenced, ya, commence. Melaksanakan itu ya. This underlines just how important this system is. Underlines, supports, ya, sorry ya, stresses ya. Stresses. Yes, Prof. Confirms, mengkonfirmasi. Ini menguatkan previous findings. Sorry. Yang nomor 2 ya. Underlines ya, menggarisbawahi. Prof. This underlines just how, underlines menguatkan boleh. Underlines yang menggarisbawahi kan ya sama dengan. Sebenarnya confirm pun juga sama ya. This confirms previous finding in the literature. Figure 1 presents the data on the new system. Presents, reports. Okay. Ya, betul, Prof. Finding sinonim ini banyak sinonimnya nih Bapak Ibu. Nanti bisa dipelajari sendiri dan ini juga. Write at least one synonym of each word sama dengan in the first step of the process. Step tadi sama dengan stage atau pace. Adjective ya. Adjective, sinonim ya. It is straightforward to verify that. Straightforward itu sinonimnya apa? Malaria is the main cause of. Kalau Bapak Ibu mencari, kalau menulis artikel atau menulis kalimat kan bisa ngecek sendiri ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kamus sebenarnya ya. Kamus misalnya kamus Oxford. Kamus besar tuh, Prof. Kamus besar yang bahasa Inggris ya Pak ya. Oh iya, Prof. Jam sekolah, Prof. Iya, punya sekolah ya. Straightforward dicari ya. And the main itu apa? Central itu kata lainnya apa? Dan sebagainya. Ini adverb preposisi, oke. Since the focus of the study was on new system, we said that ya. Since itu apa artinya Bapak Ibu? Sejak ya Pak. Sejak. Ya, kalau Bapak Ibu kan pengertiannya sekarang sejak. Tapi di sini bukan, Bu. Ya. Since di sini itu artinya bukan sejak. Kalau since yang diartikan sejak itu kalau diikuti nama waktu, Bu ya. Since yesterday, since 1994, Malam siang, ya itu sejak itu. Kalau itu sejak since Sunday boleh. Nah, diikuti waktu. Tapi kalau since diikuti kalimat Karena bukan. Iya, itu artinya Karena. because. Menunjukkan sebab. Karena.
Iya, dalam kausatif ya ini ya, sebab akibat. Cause effect ya Bu ya. Since the focus of the study was on new system, karena fokus studi ini Pada pada new belajar. system, kami memutuskan untuk titik-titik. Ya, since-nya adalah artinya Karena because. kaus. As, ya boleh. Given that, ya. Nomor 5, little known. Little is known about, not much ya. Little known, not much. Oke. Very deep. Banyak sama ada Banyak banget kuncinya ya, Prof. dalam. Banyak banget sinonimnya, artinya itu. Iya, ya sinonimnya banyak banget ya Pak ya. Ya, sinonimnya banyak. Paraphrase by changing word order lah ini yang bukan sinonim Ibu ya. Namanya changing word order. Word order artinya apa nih? Urutan kata. Ya, urutan kata yang diubah. Rewrite the sentences by putting the part in bold at the beginning of the sentence. Make any changes that you feel are necessary. Tolong yang dicetak tebal ditaruh di depan kalimat ini gitu loh ya. Bukan sekarang kan di kalimat kedua, nah nanti di kalimat pertama gitu. Ya. There are several categories of race and ethnicity. These include Hispanic, American Indian, and Filipino. Ya, tolong nanti itu mengawali kalimat sehingga jadinya ini Hispanic, American Indian, and Filipino are examples of various categories of race and ethnicity. Rendering techniques can be subdivided into 3 categories, A, B, C. Yang tadinya adalah there are 3 categories of rendering techniques. Ya, jadi rendering techniques consists of a philosopher apa nantinya. Oke. Replacing passive ya ini oke. Ya. Ini replacing we with the passive. Imagine you have written the materials and methods below. You then discover that your chosen journal does not allow the use of personal pronouns. Where possible and appropriate, rewrite the parts of the bold by removing all instances we and our. Jadi di beberapa jurnal memang maka besok ya Bapak Ibu, kalau menulis artikel di jurnal itu Bapak Ibu harus membaca pertama template tentu ya. Template jurnal itu kan bisa di-download ya, bisa di-download, bisa kita isikan mau kita apa, tapi harus sesuai. Yang kedua adalah kita menggunakan teknik yang namanya gaya selingkung. Selingkung loh, Mbak, bukan selingkuh ya. Yeah, Gaya selingkung. Apa, Pak? Gaya selingkung itu maksudnya gaya penulisan yang digunakan oleh jurnal itu. Selingkung maksudnya selingkungannya. Makanya Bapak Ibu atau membaca artikel-artikel dalam jurnal tersebut ya kira-kira 3-4 nanti kan oh ngene ya. Oh ternyata nggak boleh pasif ya. Oh ternyata menggunakan personal pronoun untuk subjeknya. Bukan menggunakan kalimat pasif gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu namanya gaya selingkung. Gaya selingkung. Jadi mengikuti tanya Prof. Ye, monggo Pak. Nggih, monggo. Baik, Dulu Prof, tanya, maaf Prof. mau tanya. Ya. Ya, Terima kasih Pak Nurul. Bowo. Pak, saya mau tanya. Jika kita ambilnya dari artikel jurnal internasional, itu parafrasenya boleh Indonesia atau harus Inggris, Prof? Loh, Ibu mau menulis di mana? Di artikel jurnal ya, yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Misalnya saya mau mengutip jurnal dari luar tentang growth mindset. Lah itu saya parafrasenya boleh pakai Indonesia atau Inggris, Prof? Lah Ibu itu mau menulis
artikelnya di jurnal yang berbahasa Indonesia atau yang Oh, berbahasa yang Inggris? Indonesia saja sih, Prof. Hanya Oh, iya, daftar iya, iya. pustakanya mau ambil dari artikel Oke, jurnal yang iya, internasional seperti oke. itu. Nah, sekarang pertanyaan Bu Nurul itu sama dengan bagaimana dengan model penerjemahan kan gitu Bu ya? Iya, betul. Ibu menggunakan teknik penerjemahan untuk menghindari plagiarisme kan gitu. Ya, boleh tidak apa-apa Bu, Ibu terjemahkan saja dari bahasa Inggris aslinya ke bahasa Indonesia. Ya, tapi jangan lupa menyebutkan sumbernya dari mana, ya. At least Ibu menyebutkan nama apa namanya surname-nya, nama belakangnya ya, misalnya namanya Wiyoko Andilala. Ini namanya Andilala Bu nanti. Gitu ya. Biasanya buku Sampai saya sampean, Prof. Andilala tahun 2020 misalnya ya. Nanti ya Ibu menuliskan di dalam setelah terjemahan itu sebutkan sumbernya atau menggunakan model di body paragrafnya. Menurut Wiyoko, menurut Andilala dalam kurung 2020 ya. 2020 gitu ya. Apa tadi growth mindset itu harus bertujuan untuk ini misalnya gitu. Boleh. Jadi Ibu boleh menggunakan terjemahan. Tapi yang kita bahas sampai sejam ini adalah ketika Ibu atau siapapun memparafrase dari bahasa sumber yang sama ke bahasa tujuan yang sama. Ya kan Bu ya? Jadi bukan dalam rangka untuk Iya, Pak. menerjemahkan. Ya. Kalau untuk menerjemahkan boleh. Tapi kalau besok Ibu menulis di jurnal yang ya macam-macam jurnal ya, Ibu bisa juga menggunakan jurnal Sinta. Kan ada juga jurnal Sinta 2 yang berbahasa Indonesia memang ada ya. Sinta 3 juga ada. Tapi kalau bisa misalnya ya menyasar ke jurnal Sinta yang berbahasa Inggris ya itu lebih baik lah menurut saya ya. Scopus ya, Pak. Ya enggak harus fokus Bu. Oh, iya iya, Ya, Pak. Siap. jurnal misalnya di apa ya? Aduh lupa. Di jurnalnya itu Sinta 2, Sinta 1 malah, Scopus juga. Nah, Sinta 1 ya. Ada juga yang berbahasa Indonesia. Nah, artinya meskipun nanti Ibu nulis pakai jurnal berbahasa Indonesia, pasti Bapak Ibu kalau jurnalnya berbahasa Indonesia itu diminta untuk menyediakan abstrak dengan 2 bahasa. Abstraknya saja loh Bu ya. Ya, biasanya dua-duanya dicantumkan dalam bagian awal dari artikel itu, abstract in English and abstract in bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan gitu Bu Nurul ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Monggo ada Bu siapa ini tadi ya, kalau ada yang lain. Ya, itu ya. Nah, teruskan dulu, masih sedikit ya. Replacing we with the passive form. Okay. Imagine you have written materials and methods below. You then discover that your chosen journal doesn't allow the use of personal pronoun. Jadi tidak boleh menggunakan personal pronoun, artinya nggak boleh pakai we kalau untuk banyak orang ya, atau I kalau hanya satu. Where possible and appropriate, rewrite the parts of the bold. In the first part of our study, we analyze, ini kan semua personal semua nih. Dalam bagian pertama studi kami menganalisis, ya ini kan Bapak Ibu ya. Ini kan. Yang di bold type ini kan kalimatnya aktif ya. Nanti dijadikan pasif. Not convinced by this result, tidak yakin dengan hasil ini, we then decided, nah ini juga personal ini. We then decided, kami kemudian memutuskan. We assume that we had hypothesized in the previous paper
we had hypothesized that, ini juga to test our hypothesis, we gave a selection on sample articles. Nah, semua adalah kalimat pasif. With this data, we were then able to formulate a verbosity index. Rumus Prof itu Prof. Rumus ya. Rumus apa ini? Verbosity. Iya, oke. Ilmu apa ini ya? Saya nggak tahu ini ya. Belum pernah tahu. Mungkin ada yang tahu. Verbosity index itu untuk ilmu apa? We believe that. Nah, ini ya. Oke, ini kata apa? Jawabannya di sini, Bu. In the first part of the study, an analysis was made, ya. It was then decided, it was assumed that. Nah, ini dari aktif menjadi pasif. Pasif Prof. Making summary mungkin membuat summary itu ringkasan ya. Iya. Making summary. Jadi ada hal ini. Jadi setelah itu ya parafrase, karena making summary itu juga bagian dari mensiasati adanya similarity supaya nggak sama, maka dibuat selain parafrase juga summary. Ya. Oke, ini research often believes that ya. Biasanya kalau summary ini dibuat oleh orang yang menulis dengan bahasa lain ya, artinya kan Inggris di Indonesia kan itu lebih baik kalau menggunakan model summary ini ya. Tapi tetap harus mencantumkan sumbernya karena ide pertama itu bukan dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hanya namanya mensitasi dari pendapat orang, dari temuan orang lain. Nah, maka sebutkan sumbernya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini saja, nanti yang itu tadi, terutama yang ini ya. Di mana ini? Bablasan. Ya. Yang ini apa namanya rewriting, sorry, kok ini sih? Yang 117 tadi ya. 100 supaya. Nah. Ini ya. Paraphrasing by changing parts of speech and word order. Ini aja. Jadi ada 10, 19 ya, lumayan ya. Jadi Bapak Ibu, silakan saya minta nanti untuk ini ya Bu, ditulis Bapak Ibu ya. Tugasnya adalah membuat parafrase pada poin 7.5 halaman 123. Oke. Yaitu ya, menulis kembali kalimat berikut untuk menghindari plagiarisme. Nah, caranya bisa bermacam ya. Mengubah kelas kata ya, parts of speech dari kata benda jadi kata sifat dan seterusnya itu. Jadi ini Bu, 1, 2, 3, 9 ini ya. 9. Yang ini ada 10 ya, enggak genap ya, enggak apa-apa lah ya. Untuk latihan Bapak Ibu. Monggo nanti jadi 75 dan 76 ya dikerjakan terus diunggah di Sepada. 2 pertemuan terakhir akan saya gunakan untuk membedah artikel. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan berlatih untuk
membuat, ya akhirnya nanti membuat artikel, tapi artikelnya dengan model literature review. Ya, Bapak Ibu mereview artikel-artikel yang judulnya atau temanya itu yang Bapak Ibu kira-kira kehendaki. Nanti akhirnya di dalam menulis tesis itu topik yang Bapak Ibu mau kerjakan yang itu. Tapi itu nanti pertemuan yang kedua, yang dua terakhir ya, dua terakhir untuk itu ya. Jadi ini dulu dikerjakan, nanti terus setelah ini dikumpulkan di Spada juga ya Pak ya. Nanti akan saya beri waktu tempatnya di mana gitu. Oke. Ada yang tanya, monggo Pak Bu Nurul, Pak Bowo. Oke, mohon maaf Prof, untuk parafrasenya itu satu kalimat, satu parafrase atau Ya, berapa gitu? satu wajib, satu ya, Satu satu saja, aja. nggih. Ya, Oh, ya, siap. ya, Terima satu. kasih, Prof. Ya, berarti nanti kira-kira ada 19 ya Bu ya. Yang atas tadi 75 itu 9 nomor, yang bawah ada 10 nomor. Iya, betul ya? 75 Iya, dan betul 76 Pak. ya. 19 poin. Oke. Ya, oke. Pak Bumaya. Baik, izin bertanya, Prof. Apakah perlu diturnitin, Prof? Oh, enggak usah. Ya, kalau mau coba dicoba. Di sekolah Ibu ada turnitin? Ada, Bapak. Wah, bagus. Di kampus, ya. Bapak. Saya Oh, pegang punya kampus, nggih. Oh iya, sip. Di kampus mana, Bu? Di UIN Jember, Bapak. Oh, oke, Bu. Bagus. Yes, good. Good, ya. Ibu di apa? Di Lemlit atau di mana? Bukan, Bapak. Saya alumni. Kebetulan bantu-bantu kampus juga kalau misalkan ada job bikin jurnal seperti itu, Bapak. Oh, udah pengalaman ini. Nah, iya. Pak Maya kayaknya udah pengalaman buat artikel ini. Iya, oke, nggak apa-apa. Mau diturnitin boleh. Sebenarnya tugas saya Bu, nanti ya cek diturnitin itu sama mau enggak gitu ya. Nggih. Pak, jika tidak diturnitin boleh nggak, Pak? Boleh Bu, boleh. Oh, nggih. Terima kasih ya, Pak. Ya. Itu Pak Bowo sepertinya mau bertanya, Pak. Nah, monggo apa Bu, Pak Bowo apa Pak? Prof mau tanya ini pengumpulannya berapa minggu Prof? Berapa hari Prof? Oh, ya 5 hari lah Pak. Sampai akhir pekan ya Pak. Iya. Sampai akhir pekan, nanti saya batasi kira-kira Jumat sore, Jumat malam gitu ya, bisa nggak? Atau ya atau Sabtunya ya? Ya. Jumat jam Ya. berapa Pak? Jumat, biasanya Jumat sore. Oke, itu. Tapi boleh dibuat sesegera, nanti saya buatkan rumahnya ya. Sore ini atau malam ini saya buatkan tempatnya untuk ini untuk munggah ya, untuk munggah. Siap, Prof. Oke, saya Siap Prof. Absen Prof, belum Prof? ya. Bapak Ibu sudah mandiri absennya belum? Di Sepada belum Biasanya di bisa, Sepada, Prof. Di Sepada belum ada, Prof, belum bisa. Ada Bisa, 3 Prof. kok. Iya, di Sepada 3, Prof. Sudah saya buat tanggal 24 tuh Bu, belum ada. Belum Oke. ada, Prof. Baik, Belum saya ada, panggil Prof, ya. di absen saya. Ya. Oke, nah sekarang tanggal 24 Prof. 24 Prof. Ibu Joyce Maria, suster ini ya. Ya, hadir Pak. Wika Widi, Hadir Prof. Muhammad Agung, Pak Yudi, Pak Agung ya, Pak Wadi, Hadir Pak. Hadir Pak. Pak Buananda. Hadir. Pak Ananda niku, Pak. Bu. Hadir. Rama Ayu. Ini yang Ananda, ini Mama. Oke. Ananda, Bu Ananda hadir, Prof, Bu Ananda. Yang Rama malah Ibu ini ya. Hadir. Elias.
Elias ada? Oh, nggak ada. Pak Yudi ada nggak ya? Bu Fitri, Dan Prof. Hadir, Prof. Susi, Nur Erma, Hadir, Prof. Bu Ufi, Pak Marcelius. Ya, Bu Ufi ada ya. Marcelius ya, Pak Marcellus. Ini Nyoman. Hadir, Prof. Eni Arianti. Bu. Hadir, Prof. Bu Asih. Hadir, Prof. Bu Kartini, Bu. Iya, ulang repoti. Bu Nani. Halo, Bu Hadir, Nani. Prof. Bu Hania. Hadir. Ya, oke. Hadir, Bu Hania. Prof. Oke. Bu Ishariati. Iya. Dulu tuh PBB. Pak Mahfuz. Maya, Bu Maya. Hadir, Bapak. Muhammad Alim. Oke. Bu Gangga, ini tak ingat. Hadir, Prof. Anaitutika. Bu. Hadir, Prof. Hadir, Sri Resmia Niati. Hadir, Prof. Bu Nur Asyada. Pak Wibowo. Hadir, Prof. Bu Heni. Hadir, Prof. Bu Eko. Pak Eko, sorry. Hadir, Prof. Bu Siti Aminah ada tadi. Hadir, Prof. Bu Dwi ada ya. Bu Lili. Pak Lili. Hadir, Prof. Hadir. Bu Frederika. Bu Herlina. Hadir, Pak. Baik. Kita tutup dengan doa atau cukup ditutup Pak. saja dengan Prof, iya Kak, saya belum di absen. udah Prof, saya belum, Prof. Nggak bisa, Prof. Sudah tadi Bu Nurul tetap Oh, dihadir. sudah ya? Ya. Nah, Bu Nurul sudah berkali-kali dipanggil. belum, Pak. Maaf, Bapak. Saya belum, Prof. Pak Yudi sudah tadi, Mbak. Saya Bu Susi sepertinya belum, belum. Prof. Sinten? Bisa, Pak. Bu Susi Bu Susi itu mahasiswa baru. oh Pindahan. NPM-nya berapa, Bu? Belum tercantum ya, Bu ya? Belum ya, Pak. Oh, Bu Susi belum. Oke. Pindahan, Untuk Bu Pak. Susi itu pindahan, Prof. Dan Dari RPL sebelumnya. Oh, ngaten ya, Bu Susi ya. Catat Bu ya. Bu Prof, Susi. saya belum, Prof. Bu Susi, Bu Anissa. Nggih. Sama pindahan, betul tak? Mboten, Pak. Mboten. Anissa itu Ananda, Anissa Kumalan yang nomor, Bu. Nggih, Oke, Bapak. sudah tadi kok. Maaf, Prof. Saya tadi sudah, Prof. Sumartini. Saya dengarkan kok. Sampun, Bu. Ya, sudah. Mas ampun, Pak, Frederika Oke. sudah belum ya, Pak? Sudah. Bu Dina sudah, Bu. ampun. Oke, Yang bertanya, thank you, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita Saya terima sudah, kasih nggih, sudah Prof. jalan semua. Kita tutup akhiran pertemuan sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya, dapat mengerjakan semua pekerjaan. Semua Amin. baik. Amin, Prof. Amin. Baik, sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Ya, monggo. Thank you. Matur, Prof. terima kasih. Udah murah, lebih bagus, gak ada emisi, gua pun mau ini jadi realita. Apa yang bilang, risetnya terinspirasi langsung dari Al-Quran. Bapak Ibu, yang pertemuan luring jangan lupa nggih. Bu Frederika untuk iurannya nggih. Afian sudah aman ya, Pak Satu, Susi Pak ya? Yudi. Aman, Pak Yudi, sudah ada Bu Dina. Bagian riset. Iya, alhamdulillah. Pak Yudi, Oke, gimana Bu? Pak, mohon maaf untuk tugasnya sepertinya kita nggak usah turnitir ya, terlalu susah.
Nanti kita ketebak. Satu. Menurut Pak Yudi gimana selaku komting? Enggak Ini manut loh saya. Nek meh diturnitir ya nggak apa-apa wes. Gimana baiknya? Jangan mempersulit hidup. Kalau ada yang lebih mudah, Saya mau membantu kita. Kalau ada yang lebih mudah dibuat yang sulit. Bu aja lah, Joy. Saya Bu Joy. Sepeda Bu Nurul. Ada di belum guys. Manut Pak Komting sama Bu PJ itu loh. Bu PJ-nya siapa? Bu Siti ya? Bu Siti Aminah. Izin masuk. gimana Bu Maya? Kalau nggak diturnitin kan nggak tahu nanti plagiasinya berapa persen, terus nanti kesamaannya berapa persen gitu. Bu Maya nggak usah tadi pasti lah Bu Maya. Kalau Bu Maya saya kurang paham Bu Maya. Waktunya juga latihan mungkin Bu. Jadi nggak usah dituruti. Oke, kalau nggak diturnitin sih nggak apa-apa. yang mau disampaikan? Latihan buat baru latihan buat kalimat kan. Iya, iya nggak apa-apa sih. Cuman kan tadi kan mau ngasih masukan gitu. Soalnya kan buat tesis juga pasti nanti ada turnitinya juga gitu. Maksud saya tuh dibilang tadi boleh diturnitin tuh biar yang belum pernah turnitin, nah itu bisa cari-cari jam terbang di situ untuk plagiasinya. Yubris kayaknya yang diturnitin cuma Tadi Pak artikel Mahfud mau jurnalnya ada yang sampaikan atau tidak ya? Oh enak toh kalau tesisnya gak diturnitin. Enak Iya. banget pokoknya Lebih cepat. Yubris. Kalau tesis iya, artikel iya. Ini kan bikin kalimat ya Mbak Maya ya. Bu Fitri udah ngebul ya. Iya. 19 coba, 19 coba itu ya. 19. Sudah terbayangkan. Fitri udah masak belum? Saya Masak belum Nurul? Bermasak nggak masak. Bu Ika sudah masak belum? Pak Agung OTW ini. Jelas belum. Pak Agung tok ya, lainnya enggak ya. Aduh, suamiku kapan OTW ki? Ya Allah. Bu Nurul. Pak Fian, istrimu kapan OTW Pak Fian? Besok Bukannya kemarin itu ada penampakan di belakangnya Bu Nurul itu. Iya, tahun depan kayaknya launching nih. Kemudian. Aduh, jadi malu. Nepotem. Aduh, lemes. Pak Fian, tahun depan launching ya istrinya. Isi Sabtu Pak Ibu. besok luring. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ada yang Oke, mau oke. sampaikan lagi? Ini apa lagi? perkuliahan. Waktunya Jumat malam ya? Oke. Iya kan? Pak Yudi. Ya, seminggu Bu. Pak Yudi. Minggu. Bu Frederika, bagaimana? Pak Yudi terkait uring besok tanggal 29 itu mohon yang belum TF kalau enggak bisa TF bisa besok aja Pak, langsung pas kuliah aja Pak Luring enggak apa-apa. Ibu Budina enggak apa-apa bisa. Dan mohon minta Ya, tolong baik. yang Pak Bo, belum mau untuk double itu, pertemuan Bu. kemarin Luring tanggal berapa ya Pak kemarin itu yang belum mohon segera jadi saya tunggu. Oke. Ya Bu, Kalau nanti disampaikan. Yang Luring itu Pak sebelumnya juga ada yang belum, mohon untuk yang belum mungkin nanti bisa double 2 gitu nggih Pak. saya Di- dari di- kemarin di- nggak di- ikut di- offline, di- apakah di- dibayar? Nggak usah kalau yang nggak ikut offline nggak usah Bapak Oke, Ibu. Luring enggak usah. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Iya Bu. Catatannya langsung dikirim di grup aja Bu Dina. Ya. Kayaknya kok udah etis ya Pak kalau gitu ya Pak. Nggak apa-apa Bu Dina. Ya, Kalau Pak nggak Fian. tahu, Bu. Irma belum bayar. Tahu apa-apa. Ada sangat jabrik Pak. Undangnya ya. Bu Dina saya lupa belum bayar. Budina biar tahu nanti. Bu saya Bu Dina. Gimana Pak Saya Kabul? up lagi nomor rekeningnya nggih. Biar tahu yang belum bayar siapa. Iya Bapak Ibu ya. Oh, Terima kasih. Pak Kabul ya. Bapak Ibu. Yang belum ya Pak Kabul sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yudi. Keluar Bapak Ibu. Pak Kabul jangan lupa bayar Pak Kabul. Pak Raden. Pak Isama Ji. Wes. Tak beres semua, tuh aja bingung ini. Amin Pak, bayarin satu kelas Pak. Oh iya Pak.
Allah, kita mau Jangan, Pak dibayarin. Nurul. Ya Allah. Baik sekali Pak Bowo. Ya Allah. Dadah berangkatnya. Oke, teman-teman. Apa luringnya metopen Luringnya lagi apa, Pak luringnya Fian? ya Allah Jadi Gusti. ikan apa, Pak Fian? Luringnya metopen Banyak Bu ya Dina. Allah. Jadinya menunya ikan apa. Bentar Bu, Menunya ikan aja enggak saya apa-apa. tak nyari Kemarin nomornya kemarin jenengan ada nih loh. ayam, ini besok ikan gitu aja. Ganti ya, enggak usah ikan terus. Ya betul. Telur Tapi aja Bu amis Dina, enggak ya, telur. Pak? Kasihan yang amis, saya tangannya amis deh. Iya Bu, itu Pak Bowo, khusus Pak Bowo telur katanya Bu, telur asin. Telur itu aja jangan asin, Telur Pak. ikan. Telur puyuh. Telur ikan Pak. Telur